Sahabat kurma yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa marah itu adalah fitrah. Fitrah yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Namun meskipun marah itu adalah fitrah gitu ya, bukan berarti semua itu bisa untuk kita lampiaskan dengan amarah, termasuk ketika di dalam proses mendidik anak-anak kita. Nah, artinya penting gitu ya bagi kita itu untuk mendudukan amarah itu pada tempatnya. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya marahlah gitu ya ketika Allah dan Rasulnya itu dihinakan, dan marahlah ketika kita melihat agama Islam itu dinistakan, dan marahlah ketika ulama-ulama solih kita itu dizolimi, dikriminalisasi, dan diperlakukan tidak adil. Nah, maka dalam hal ini kita wajib untuk marah. Dan jangan kebalikannya ya Bunda, ketika kita melihat anak-anak kita itu melakukan kesalahan gitu ya, lantas kita memarahinya secara habis-habisan. Bahkan tidak jarang gitu ya, orang tua itu sampai memukulnya, padahal kesalahan tersebut itu bisa diselesaikan dengan teguran dan nasihat saja itu sudah cukup. Tapi sebaliknya ketika kita melihat Rasul, melihat ulama dan agama kita itu dihinakan, yang seharusnya kita itu marah gitu ya, malah justru sebaliknya kita malah diam 1000 bahasa. Nah, ini adalah sesuatu yang keliru, terbalik gitu ya. Maka jadi tadi penting bagi kita itu untuk mendudukan marah itu pada tempatnya. Bunda yang dirahmati Allah, kita semua tahu gitu ya bahwa anak itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita selaku orang tua. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya dan mendidiknya sesuai dengan arahan Allah dan arahan Rasulullah SAW. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW itu mencontohkan kepada kita untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan senantiasa bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, di dalam Islam sebenarnya tidak diperbolehkan ya menyakiti anak itu secara fisik. Menyakiti orang yang berbuat zalim kepada kita saja itu kita tidak diperkenankan, meskipun kita punya hak untuk membalasnya, apalagi menyakiti anak-anak yang masih dalam proses pendidikan. Nah, ini jelas sesuatu yang keliru. Dan Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak-anak, termasuk di dalam hal mencontohkan menjalankan ibadah sholat wajib. Nah, dalam hal mengajarkan sholat gitu ya, memang Nabi itu memerintahkan orang tua untuk memukul gitu ya ketika anak-anak itu meninggalkan sholat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, perintahkanlah anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukul gitu ya, pukullah dia karena meninggalkan sholat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam hadis ini Rasul itu memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya di usia 10 tahun ketika anaknya itu tidak mau sholat, ketika anaknya itu meninggalkan sholat. Tapi perlu dipahami Bunda Solihah bahwa memukul dalam hal ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu darbatun ghairu mubarrah. Pukulan itu tidak boleh berbekas. Artinya pukullah anak-anak itu dengan pukulan cinta. Memukul tidak dengan menyakiti. Memukul tidak boleh dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol. Tapi pukullah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Sebagaimana ulama juga menyampaikan bahwa hindarilah pukulan atau hindarilah memukul di bagian wajah dan di bagian kepala. Dan tidak boleh memukul dalam keadaan emosi. Kenapa? Karena ketika emosi, energi kita itu hanya akan terfokus pada bagaimana meluapkan emosi, bukan untuk mendidik apalagi memberikan pelajaran. Nah, jadi begitu ya para bunda yang dirahmati Allah. Bahkan perintah atau diperbolehkannya memukul anak-anak ketika meninggalkan sholat saja itu ada syaratnya. Jadi tidak main pukul apalagi sampai menzolimi anak-anak kita. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, mari kita sebagai orang tua mendidik anak dengan kasih sayang dan perlakukanlah anak dengan lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu jawaban untuk pertanyaan pertama dari Mbak Rika di Teluk.